Oke, mungkin dari yang pertama, dari yang manipulasi. Dari manipulasi hubungan. Tadi ada di sini pemirsa, jadi ada komentar dari penonton yang kebetulan stay di simposium. Tadi kalau misalnya ada dalam sebuah hubungan, ada manipulasi yang menggiring pendapat, seakan-akan yang menggiringnya itu ke pendapat yang laki-laki saja. Sedangkan perempuan itu tidak cukup untuk mengekspresikan dirinya, dan dia tidak punya kepercayaan diri untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan itu. Saya kira itu playing victim ya bagi perempuan-perempuan, karena itu kayaknya Emang victim sih Kak. nggak bisa seperti itu, karena teman saya tuh punya banyak teman yang curhat dan itu curhatnya juga cowok cewek misalnya, dan itu cewek itu saya pernah punya pasangan nih, dua-duanya cowok cewek. Saya tuh punya sahabat, saya bersahabat dulu 3. Saya, teman-teman saya cowok, teman saya cewek juga. Nah ini dua nih jadi nih bertunangan selama 4 tahun nih. Dia dua-duanya kalau curhat mereka tuh ke saya semuanya. Jadi saya tuh ngerti perspektif laki-laki dan perempuan. Nah yang sekarang punya salah satu kedai lah di Sumenep tuh. Nah, ya ada itu teman-teman saya dan dan saya kira kedua belah pihak itu sama-sama merasa terintimidasi. Yang perempuan juga merasa terintimidasi, yang laki-laki juga merasa terintimidasi. Terlepas dari fakta yang cowok menggiring opini ke hal yang ke hal yang dominasinya dia, tapi saya kira dua-duanya itu sama-sama tidak mampu untuk menemukan suatu, kalau pakai bahasa mbaknya, menemukan satu vocabularies kosakata yang klik gitu. Oke, kita sama-sama ke situ. Itu belum nemu dua-duanya. Itu permasalahan yang terjadi. Sehingga kalau dua pasangan ini belum nemu, kita cuman bisa meraba-raba, kayaknya kita sama-sama nggak nyampe untuk ke titik itu. Kayaknya kita biasalah sebagai manusia, kamu deh yang salah. Iya, kayak gitu. Dan laki-laki biasanya memang agak cenderung ya begitulah, laki-laki sebagaimana kalian pahami memang seperti itu, dan saya mengakui juga sih kadang memang laki-laki itu seperti itu gimana ya ya ini memang seperti gitu. ini dan itu ini sangat iya iya maksudnya ya seperti itulah laki-laki sebagaimana yang para perempuan tuh pahami, memang seperti itu. Cuman masalahnya adalah memang kita itu tidak punya kosakata yang sama untuk menuju tujuan yang sama yang kita komitmenkan dari awal. Kadang juga definisinya walaupun satu kosakata sama, definisinya kita berbeda. Iya, persepsinya kita beda. Yang kamu maksud itu A kan? Ya oke, saya A juga. Tapi beda kadang tuh. Padahal A itu adalah medium kita untuk sama-sama nyampe tujuan yang kita bangun dari awal. Sebenarnya kayak situ sih. Karena ini pertanyaannya dari penonton ya, jadi saya mungkin juga bisa menjawab juga. Iya. Jadi gitu Pak, jadi kekurangan sama-sama sebenarnya, nggak ada yang satu. Kalau menurut saya sih begini, itu tergantung dari hubungannya sih Kak. Karena ada justru saya melihat ada teman saya juga, justru perempuannya yang dominan gitu. Betul. Maksudnya begini, itu lahir dari bagaimana masing-masing personal itu, maksudnya begini, kadang dua orang itu sama-sama punya sisi dominan gitu, yang seringkali menjadi konflik. Betul. Ada juga yang perempuan dominan tapi laki-laki yang kurang show up gitu. Misalnya tidak kurang ekspresif. Ada juga yang justru kemampuan atau keputusannya perempuan yang diambil gitu. Ini pengamatan ya. Ini pengamatan ya. Ini bukan masalah pribadi ya. Ini pengamatan. Jadi justru ini dalam beragam relationship yang seperti ini semua lahir dari masing-masing personal yang berada dalam suatu hubungan itu gitu. Jadi tidak semerta-merta manipulasi itu hadir dari dominansi laki-laki ataupun mendominasi yang perempuan. Kadang juga karena perbedaan latar belakang. Betul. Kadang itu juga sih. Misalnya yang perempuan maksudnya dari segi strata pendidikan, misalnya lebih lebih rendah gitu ya. Belakangnya beda, rumusan masalahnya beda ya? Ini masalahnya sama, cuman bagaimana pemecahannya yang memerlukan pertimbangan yang berbeda gitu kan. Pertimbangan yang misalnya yang laki-laki lebih tinggi pendidikannya, dia wawasannya lebih luas sehingga pertimbangannya itu lebih banyak gitu kan. Sama jika ketika dalam suatu hubungan percekcokannya masalah sepele gitu, tapi persepsinya yang berbeda, tapi sebenarnya itu bukan dua hal yang berbeda, cuman persepsinya atau kacamata yang digunakan itu berbeda. Jadi bagaimana dialog tadi ya Kak ya. Jadi ya, dialog bagaimana itu yang kita berdialog. Yang jadi hal yang penting lagi adalah
kita harus paham bagaimana pasangan kita tuh mengekspresikan pikirannya. Kalau bicara mengekspresikan, kadang perempuan tuh punya beberapa ragam cara ekspresikan. Memang ada beberapa kasus nih, misalnya nih cara mengekspresikan pasangan kita nih perempuan nih misalnya, dia tuh punya cara berekspresi di mana ketika dia ada masalah sering marah-marah. Bukan dia benci loh sama kita, bukan. Cuman dia memang cara dia mengkomunikasikan sesuatu emang dengan cara itu. Atau malah dengan cara dia cuek gitu, atau bukan dia nggak mau ngebahas hubungan itu, memang kadang cara dia untuk menyikapi sebuah masalah memang harus seperti cuek itu tadi. Nah, pasangan itu sebaiknya harus saling memahami itu. Misalnya cowok memahami karakter ya. Iya, kok kamu ada masalah cuek-cuek aja sih? Enggak gitu. Bagi cowok-cowok enggak gitu. Itu memang caranya si cewek mungkin. Sedangkan yang cewek juga harus paham tuh ke yang cowok. Kamu kalau ada masalah kok ngomel-ngomel sih gitu. Jadi yang sekarang peka itu nggak cuma buat laki-laki ya? Iya, katanya emansipasi sih. Ya apa sih, Rek? Oh iya, peka juga harus dari perempuan. Iya, harus paham. Iya. Jadi masing-masing harus saling memahami karakternya. Harus saling memahami. Ya. Iya. Karena rata-rata sebenarnya konflik-konflik yang terjadi, misalnya konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga ya, berarti sudah legal ya. Itu kadang itu karena kurang memahami karakternya, dan itu menjadi masalah yang pada akhirnya menjadi bom waktu gitu. Betul. Yang akhirnya kandas gitu ya di perceraian. Menarik sekali ya ternyata membicarakan tentang tadi apa lagi ya? Iya gimana? Nah, saya bentar dulu ya, tak tahan. Karena tadi mbaknya disinggung jomblo, tapi jomblo itu adalah pilihan. Maksudnya saya gini, saya pengen nyampaikan aja sih. Kalau kita enggak jomblo tidak, saya juga nggak perlu diklarifikasi sih Kak. Enggak, saya tuh pengen menyemangati bagi kalian-kalian yang jomblo ya. Iya, kalian yang bagi kalian-kalian yang jomblo, kalau kalian tuh masih mempunyai cita-cita yang sangat besar dan cita-cita itu kalian merasa masih tidak layak untuk dibagi dengan orang lain, atau ego kalian masih terlalu besar sehingga kalau ego itu kalian bagi ke orang lain itu gak akan mampu, mending pilihan untuk menjadi diri sendiri atau jadi sendiri itu adalah pilihan yang paling baik. Oh, luar biasa ya. Jadi bagaimana kita lebih dulu mencintai diri sendiri sebelum kita siap untuk mencintai orang lain gitu ya. Wah, luar karena biasa kita itu punya cita-cita kadang gede ya. Kadang kalau kita udah punya pasangan ingin membagi cita-cita itu, kamu nggak paham deh, aduh sampai muncrat tuh. Kamu nggak paham deh cita-cita saya tuh apalah. Kamu nggak paham deh diri saya. Jadi ujung-ujungnya akan membenci sebuah relationship. Kok gini sih relationship? Padahal tujuan saya loh membangun hubungan adalah agar mensupport saya. Jadi seakan-akan harus ada yang dikorbankan gitu ya. Iya, jadi gitu sih, itu ya. Saya. Oke. Jadi jomblo itu, atau kalau istilahnya para jomblo itu biasanya jomblo itu nasib, single itu prinsip gitu. Jadi sebenarnya itu semuanya prinsip ya. Jadi setiap bagaimana kesiapan dari masing-masing yang belum memutuskan untuk memiliki pasangan gitu ya. Menarik sekali ya pemirsa. Tips nih Kak, mungkin dari Kakak tadi salah satu yang disinggung adalah bagaimana membangun sebuah dialog atau pertama tadi juga laki-laki harus punya komitmen ya, atau udah bukan laki-laki sebenarnya, dalam suatu hubungan itu harus ada komitmen bersama gitu. Nah selain itu kira-kira itu mungkin nanti buat yang tadi nanya kita angkat aja nanti di podcast ya, supaya nanti bisa kita berbincang lebih lama juga. Iya nanti ya. Tenang. Boleh rokan ya, sabar ya. Boleh rokan gak sih? Boleh ya rokan ya, boleh ya. Iya, jadi tadi kalau misalnya perempuan butuh legalitas, sedangkan laki-laki belum siap untuk memberikan legalitas gitu. Iya. Oke. Komitmen seakan-akan harus dilegalkan gitu. Iya. Ini menarik, dan masalah ini yang membuat perempuan selalu salah dan jatuh pada laki-laki yang salah. Betul sekali. Gimana tuh Kak, gimana? Belum saya masih penasaran. Karena kalian sabar dulu, harus menurut saya sih ya beda-beda, mungkin karena saya juga bukan perempuan. Persepsi saya datang dari sudut pandang laki-laki ya. Karena enggak juga sih. Ya, gimana? Enggak juga. Kalian tahu enggak? Cowok yang begitu, ini menurut saya loh ya. Cowok yang begitu lama memberikan keputusan tentang kepastiannya terhadap suatu perempuan,
itu keseriusannya tuh levelnya tingkat tinggi loh. Karena dia harus bertarung dengan gengsinya. Gimana kalau dia Ya, berlama-lama memberi semakin keputusan? lama, maksudnya laki-laki itu kan kita kelihatan tuh laki-laki itu sayang apa enggak sama kita. Kan kelihatan kan sama kalian kan udah bisa kebaca sih. Cuman itu kan care banget gitu kan. Cuman itu sesuatu yang abstrak dan kadang-kadang itu kita ragu gitu kan. Iya, karena cowok itu enggak endang ngasih kepastian, Nuno. Bulan Syawal nikah, enggak kan? Ya tapi cowok itu kalau udah kelihatan sayang banget sama kalian nih cewek-cewek, tapi dia belum ngasih kepastian, dukung aja. Menurut saya nih lo ya, dukung aja. Karena dia lagi berada di fase dimana dia harus bertengkar dengan egonya dia, bertengkar dengan gengsinya dia. Karena nggak mudah loh bagi cowok untuk menikahi dan menyetuskan, oke, saya akan nikahin kamu kapan, karena dia harus menyiapkan segala macam sesuatu kayak finansial, lingkungan keluarganya dia, mental, saya kalau nikah sama kamu hidup di mana. Terus kalau saya punya anak dengan kamu, masa saya nenen ke orang tua buat kalian sesar, kan enggak. Itu sangat dipikirkan bagi laki-laki yang serius loh ya. Kalau laki-laki dipancing dikit kemudian keluar kata-kata, oke, saya akan nikahin kamu, saya kira itu agak sedikit ngawur sih buat saya sih. Karena agak tergesa-gesa gitu ya. Agak tergesa-gesa. Karena sekali cowok itu akan yang kalian anggap itu tidak kunjung mengasih kepastian, tiba-tiba dia ngasih kepastian, di balik kepastian itu sudah kalian udah akan hidup nyaman ya, sudah. Itu jaminan dari saya itu. Beneran deh. Kalau cowok kalian itu sangat lama banget ngasih kepastian, tiba-tiba di penghujung tahun ngasih kepastian, beneran ini. Enggak, saya soalnya ngalamin ini loh. Ngalamin ya, saya. Cuman karena kan begini juga Kak, kalau itu dari perspektif laki-laki ya, perempuan juga banyak juga ujiannya gitu Kak. Maksudnya pengorbanan, bagaimana ia melawan dari stigma tetangga, sama orang tua, terus juga dengan stigma-stigma patriarki atau di lingkungan patriarki, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kenapa perempuan itu memilih meminta kepastian gitu. Minimal misalnya tunangan, misalnya arahnya ke situ sih. Biasanya iya kesana. sih. Tapi ya ujung-ujungnya sebenarnya nggak ada yang salah sih, karena kesiapan itu iya, laki-laki juga punya demanding yang berbeda, yang perempuan juga demand terhadap dia, tuntutan kepada dia juga berbeda gitu. Emang susah sih, ujung-ujungnya susah kan relationship itu kan, susah emang. Iya, dan itu emang maksudnya kalau ada keputusan maka harus siap juga dengan resiko-resikonya. Iya gitu betul. Cuman kalau kita udah paham nih, misalnya karena laki-laki tuh gak bisa loh ya, maksudnya gini, misalnya mbaknya kaya raya nih, saya nih kere misalnya, tapi kita udah saling cinta nih, terus sampean bilang gak apa-apa, gak usah mikirin pekerjaan, gak sesimpel itu loh bos, gak sesimpel itu. Laki-laki tuh gede gengsinya, beneran, bener banget. Karena banyak tuh, saya punya temen-temen tuh yang cewek-cewek tuh, yang the have tuh, yang kaya raya tuh, iya betul, yang punya terus ngomong ke saya, kenapa ya cowok saya itu, padahal kan dunia saya itu bukan ukuranku, itu bukan ukuran dunia. Hello, cowok itu gengsinya gede. Itu jawabannya, Pak. Soalnya tidak ada aktivitas. Ya banyak juga cowok gak tahu malu juga ada sih. Cuman gini, Mbak. Kalau saya sih paling tidak kita itu punya sesuatu yang bisa diandalkan ketika nikah. Ketika kita udah ngasih kepastian, oke, saya udah memilih kamu. Dia tuh udah paling tidak punya bekal saya untuk nikahin kamu ini. Dia tuh pasti sudah punya. Itu laki-laki sih, laki-laki yang baik. Jadi itu ya pemirsa ya, jadi laki-laki tuh gengsinya tinggi gitu. Tinggi laki-laki. Jadi itu yang kadang-kala menjadi yang kalau dalam stereotip yang sekarang banyak yang takut untuk mendekati perempuan-perempuan kaya. Kalau punya ada ketimpangan dari ekonomi misalnya seperti itu. Dan tipsnya lagi Kak, tips-tips kira-kira bagaimana relationship itu bisa bertahan lama misalnya. Minimal untuk kalau relationship yang sempurna kan pasti nggak ada ya. Relationship yang sempurna nggak ada karena pasti ada konflik dalam sebuah hubungan. Tips bagaimana ia mampu bertahan lama atau bagaimana seharusnya hubungan itu bisa sehat lah minimal gitu. Klasik sih jawabannya itu. Klise. Gini sih, jangan pernah tinggalkan pasangan Anda hanya gara-gara dia punya kekurangan, gitu aja. Itu klasik banget. Tapi susah. Iya. Susah sih. Jadi kan intinya nerima pasangan kita apa adanya ya. Cuman kata-kata dari saya itu apa adanya. jangan pernah tinggalkan pasangan Anda hanya gara-gara dia punya kelemahan.
Misalnya punya kelemahan yang kayak kita suka, apa dia kentut sembarangan atau apalah, hanya gara-gara itu kemudian kita meninggalin dia aja, jangan. Atau dia nggak pernah paham. Pernah nggak sih punya pasangan di mana kita itu selalu ngerasa goblok gitu depan dia tuh? Pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Pernah ya? Iya. Jadi nggak pasangan ya? Apa calon ya? ya. Iyalah. Pernah Teteman gitu ya minimal. pasti pernah lah kita punya pasangan di mana kita itu di hadapan pasangan kita tuh kayak goblok, kayak gak pernah bener kuno. Itu pasti ada. Tapi ya udah, karena ini kelemahan saya, kalau kamu tidak menerima apa kegoblokan saya, nggak pernah paham maunya kamu, ya berarti emang kamu bukan jalanku sebagai pasangan, segitu aja sih. Tapi kalau nanti si cowok juga paham, "Oh, kamu kok goblok sih?" Ya udah, ancen aku kayak gini, tapi aku suka. Segitu kan, tetap Simple jalan. ya. Jadi Lucu cari nih. Iya aja deh kon goblok kono. Tapi aku suka tuh, ya apa terusan. jadi itu ya. Jadi menerima kekurangan ya, Iya. walaupun ya harus siap juga dengan resikonya. Maksudnya Iya. dia bisa mentolerir nggak kekurangan-kekurangan itu. Siap Iya. nggak dengan kekurangan-kekurangan Iya. itu. Itu ya. Jadi mungkin itu menjadi penutup perbincangan kita, Kak. Mungkin nanti kita akan undang lagi untuk membicarakan banyak hal ya. Oke. Di Simposium Today. Sebelum itu makasih ya Kak Rifki ya sudah Oke. berkenan menjadi tamu di Simposium Today yang sudah membahas tentang relationship yang cukup panjang tadi, juga cukup panas juga di penonton ya. Mungkin itu saja, dan buat pemirsa jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share jika dirasa bahwa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar terus update video-video terbaru dari Simposium Today. Mungkin itu saja dari kami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.